ini akan menggambarkan tentang siapa pembela HAM dan perempuan pembela HAM, siapa yang dibela, dengan cara apa melakukan pembelaan, prinsip-prinsip apa yang diterapkan, apa peran penting pembela HAM untuk Indonesia, dan tantangan apa yang dihadapi sehingga butuh dilindungi, serta perangkat apa yang dapat melindungi mereka. Siapa pembela HAM dan perempuan pembela HAM? Menurut Komnas HAM, pembela HAM adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam deklarasi pembela HAM juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional. Secara khusus, Komnas Perempuan mendefinisikan perempuan pembela HAM adalah perempuan yang membela HAM perempuan dan HAM pada umumnya. Dan setiap orang baik perempuan, laki-laki, dan atau jenis kelamin lainnya yang berjuang untuk penegakan dan pemenuhan hak asasi khususnya hak asasi perempuan. Upaya pembelaan ini dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau berkelompok. The United Nations Human Rights Office menggunakan istilah perempuan pembela HAM atau Women Human Rights Defenders, yaitu semua perempuan dan anak perempuan yang bekerja pada isu hak asasi manusia apapun dan orang-orang dari beragam gender yang bekerja untuk memajukan hak-hak perempuan dan hak-hak yang terkait dengan kesetaraan gender. Siapa yang dibela? Mereka membela orang-orang yang tertindas dan menjadi korban dalam berbagai aspek kehidupan seperti warga miskin, terpencil, korban kekerasan secara umum dan kekerasan berbasis gender, minoritas agama, adat, dan gender. Warga yang direnggut hak-haknya atas tanah dan lingkungan hidupnya oleh negara atas nama pembangunan. Dengan cara apa melakukan pembelaan? Banyak cara yang bisa dilakukan, namun secara garis besar setidaknya ada 3 strategi. Pertama, melakukan pengorganisasian dengan membangun kesadaran kritis. Kedua, pendampingan kasus dengan metode litigasi maupun non-litigasi. Ketiga, advokasi untuk perubahan kebijakan dan perbaikan layanan. Prinsip-prinsip apa saja yang diterapkan? Prinsip utamanya dari pembela HAM adalah anti kekerasan, melakukan aksi pembelaan dengan damai, tidak menggunakan segala bentuk kekerasan. Prinsip lainnya adalah menerima universalitas atau keberagaman, membela hak yang diakui HAM dan instrumen lainnya dari sistem universal hak asasi manusia. Mengapa pembela HAM penting untuk Indonesia? Perempuan pembela HAM dibutuhkan sepanjang sebuah negara belum dapat mewujudkan demokratisasi, pemenuhan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan gender. Dan Indonesia ada dalam situasi tersebut. Suara perempuan sipil, khususnya perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan negara, masih minim. Isu-isu kemanusiaan, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marginal, mengalami eskalasi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Bahkan, perbudakan seksual masih terjadi, salah satunya yang terungkap seperti kasus ini. Dan masih banyak kasus-kasus seberat ini. Hasmi sejak tahun 2003 telah diculik, saat itu usianya 13 tahun. Ia disekap selama 15 tahun di sebuah gua yang tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya, ditemukan pada hari Minggu 5 Agustus 2018. Selama disekap, korban diperkosa dan hamil 6 kali. Setiap bayi yang lahir dibunuh. Pelaku adalah seorang dukun di Desa Bajungan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, yang merupakan mertua dari kakak korban. Beragamnya kasus-kasus yang dihadapi pembela HAM tidak sebanding dengan perlindungan dan dukungan yang diterimanya. Pembela HAM yang mengalami ancaman, diskriminasi,
pengucilan, dan berbagai masalah tidak mudah untuk mencari perlindungan pada negara. Dia harus melindungi dirinya sendiri atau mencari bantuan dari masyarakat yang menaruh kepedulian padanya. Kerja-kerja pembela HAM telah terbukti menyuarakan dan mempengaruhi perubahan kebijakan, anggaran, dan perbaikan layanan pemerintah. Misalnya pada tahun 2022, berhasil mendesakkan pasal-pasal yang berorientasi pada hak korban dalam Undang-Undang TPKS. Tantangan apa yang dihadapi sehingga perempuan pembela HAM butuh dilindungi? Tantangan, ancaman, dan serangan dialami oleh pembela HAM secara umum, misalnya intimidasi, dijerat hukum oleh pelaku atau aparat, bahkan dibunuh. Secara khusus, pembela HAM perempuan mengalami bentuk ancaman dan serangan berupa teror dan intimidasi seksual, pengucilan, dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya, dan norma baik keluarga, perkosaan, dan berbagai kekerasan seksual lainnya. Secara khusus, pembela HAM perempuan mengalami bentuk ancaman dan serangan berupa teror dan intimidasi seksual, pengucilan, dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya, dan norma baik keluarga, perkosaan, dan berbagai kekerasan seksual lainnya. Pelaku ancaman dan serangan terhadap pembela HAM perempuan berasal dari kelompok beragam, mulai dari keluarga sendiri, aparat negara, pelaku pelanggaran HAM, preman, komunitas profesi, warga masyarakat, dan sesama aktivis. Apa jaminan hukum perlindungan bagi pembela HAM? Pertama, Kovenan Hak Sipil dan Politik. Kedua, Kovenan Hak Ekosob. Ketiga, Konvensi menentang diskriminasi terhadap perempuan. Keempat, Konvensi menentang penyiksaan. 5. Konvensi menentang diskriminasi rasial. 6. Konvensi perlindungan hak buruh migran dan keluarganya. 7. Konvensi hak penyandang disabilitas. 8. Konvensi hak anak. 9. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.